berikan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi masalah, persoalan, sakit penyakit, kesulitan, kesukaran. Tuhan, haleluya, siap menolong kita. Haleluya, sebab Dia menyayangi kita. Dia akan menuntun langkah kita terus sampai pada akhirnya kita boleh berjumpa kembali dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya, haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Bapa, sungguh besar kasih setiamu.
Hamba baik memuji penyembah Engkau, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita nyanyikan pujian selanjutnya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Sekalipun
tetap berdiri, kita nyanyi pujian terakhir. Ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Ajarku
itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. So, kami tahu rancangan yang terbaik untuk kami. Apapun yang sedang kami hadapi, yang kami alami, yang akan kami jalani, hal semua dalam pengetahuan Tuhan, dalam rencana kehendak Tuhan. Dan kami mau terus tetap berada di dalam jalur kebenaran firman Allah. Sehingga jalan kami betul-betul jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati, haleluya, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan. Kau memberkati seluruh kebutuhan kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Allah. Puji Tuhan ya, kalau 2 minggu ini cucu saya bisa duduk di sini ya. Makanya saya sih minta di depan biar nggak minta masuk sama saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahasa aslinya Bapak kami ya, tapi cuma 1 kalimat aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita katakan apa? Apa yang kita katakan kalau yang terjadi kita katakan adalah Bapa, muliakanlah nama-Mu. Haleluya. Apapun yang kita alami saat ini. Mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun masalah kita saat ini. Kita katakan sama-sama, Bapa, muliakanlah nama-Mu. Tanda seru ada ini ya. Haleluya. Ayo sama-sama belajar bahasa aslinya waktu Tuhan Yesus berdoa ya. Cuman belajar 1 kalimat aja. Kalau yang lainnya nanti terlalu sukar. Kalau Bapak kami itu kita katakan, pernah saya belajar tentang Abun Deba Semayu, Bapa kami yang di sorga. Apapun yang kita alami, kita ingat kita punya Bapa di sorga. Aman ya, punya Bapa di sorga. Sekarang ini, 1 kata ini bisa ya, gampang ya. 1, 2, 3. Neftaka tasesmu. Sukar ya, 1, 2, 3. Lagi ya. Neftaka tasesmu. Apapun yang kita alami, katakan Yohanes 12:28 itu rangkuman dari seluruh Alkitab, itu rangkumannya cuma 1 kata ini aja. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Apa artinya Bapa, muliakanlah nama-Mu? Artinya gampang. Firman Tuhan tuh gampang ya. Nggak usah buka buku lainnya, nggak usah buka konkordan, nggak usah buka kamus. Semua lengkap ya. Nanti saya bagikan, tenang aja tuas. Nanti kalau sudah masuk saya bagikan. Yohanes tuas. Yohanes 12 ayat 28 itu rangkuman semua ya. Yohanes 12 itu lengkap kalau dibaca semua. Rangkumannya cuma 1 kalimat ini aja. Jadi kalau sakit, kalau segala macam, doanya cuma ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Arti dari Bapa, muliakanlah nama-Mu itu artinya ada di atasnya. Apa artinya? Artinya itu Bapa kami yang di sorga. Kita itu punya Bapa di sorga. Kita itu anak Bapa di sorga. Jadi sikap hidup kita beda sama yang lain ya. Haleluya. Itu arti yang di atasnya. Kemudian bawahnya lengkap ya. Apa arti Bapa, muliakanlah nama-Mu? Itu artinya adalah datanglah kerajaan-Mu. Apa? Jadilah kehendak-Mu. Sudah. Firman Allah itu semuanya ada 773.692 kata, cuman butuh waktu 70 jam. Perhatikan angka-angkanya luar biasa ya. Cuman butuh 70 jam kita makan. Makan firman, makan firman, makan firman. Cuman itu kuncinya. Baca firman, baca firman, baca firman. Terus kalau sudah gitu enak ya.
Di mana-mana itu berdiri, tadi saya sama berdiri di situ, terus ayat itu keluar terus, sama ngomong, sama segala. Itu ayatnya keluar terus. Bisa seperti baca firman dalam posisi apapun. Gampang. Menghafalkan firman itu gampang, terus dikunyah, dimakan. Haleluya. Seperti anak kecil minum susu, terus. Haleluya. Neftaka tasisimu itu artinya Herod Bidana. Datanglah kerajaanmu. Kapan kerajaan Allah datang? Kita ini sekarang kan sedang menantikan kerajaan Allah ya. Kapan kerajaan Allah datang? Kerajaan Allah itu datang saat kehendak Tuhan jadi. Haleluya. Jadi apapun yang kita alami saat kehendak Tuhan jadi, itu kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. Saya sudah ajarkan paling gampang gimana? Ya. Saat kehendak kita menyatu dengan kehendak Allah, semua diatur Tuhan sempurna. Sampai yang terakhir saya dapat, bagaimana kita hidup, bagaimana kita nanti menghadap Tuhan, how we live, how we die, itu sudah diatur Tuhan sempurna. Jadi tidak usah takut ya. Saya ini banyak yang marahi ya. Kasihan buresin yang bagian nampung orang yang marah sama saya ya. Kalau orang marah sama saya tidak berani ngomong sama saya, marahnya sama buresin bagian diamuk ya. Ya memang kehidupan kita sekeluarga ini memang banyak menimbulkan pertanyaan memang ya. Kok orang lain, saya sendiri ya bingung kok ya. Jangankan orang lain ya. Mungkin orang mengira kita ini sekeluarga keluar negeri, bisa bangun rumah ya. Kelihatannya seperti itu kan ya. Kok rasanya enggak mau ngerti sama jemaat, enggak pernah bagi-bagi ya. Bu Henry enggak pernah bagi-bagi ya. Jemaat sampai blenger lihat Bu Henry ya. Cuman bilang sembahyang, baca firman, sembahyang, baca firman. Jemaat yang blenger sama saya itu adalah bosan Bu Henry, sembahyang, baca firman, top. Nang pasar ya hari sok Bu Henry, ambil sembahyang, baca firman, ya ngamuk ke saya ya. Bu Henry coba ayo ke pasar, ngomong sembahyang, baca firman, bisa kan? Tuh saya bisa itu, tidak percaya kalau saya bisa loh ya. Sungguh saya bisa. Ke pasar dari pojok sampai pojok, sembahyang baca firman, yang suruh makan saya menggok itu banyak. Yang bawahi saya tuh sampai saya sekarang nggak berani ke pasar. Soalnya dicegat orang banyak. Sini Bu Henry. Yang bawahi sudah. Saya bilang sudah cukup. Bu Henry milih, wes pokoknya Bu Henry milih. Pernah loh ya, yang jual degan ini, yang jual degan. Sekarang ibunya sudah di sorga. Ibu yang jual degan itu loh. Saya tuh diajak ke Bu Henry, ibu yang jual degan. Bu Henry, sampai milih nopo mawon, pun sampai milih. Saya disuruh milih. Enggak usah, sudah ada semua, terima kasih. Dijak jalan-jalan ke pasar, ayo tak jak melaku nang pasar. Habis itu ibunya pulang ke surga. Puji Tuhan. Sempat Bapak Gembala sempat ngantar ke puskesmas. Bagaimana hidup kita? Seperti kesaksian yang Mbak Win bilang, Bu Henry ini kelihatannya gerejanya cuma segini, tapi banyak yang orang nggak ngerti ya. Saya waktu lihat rekaman semua, saya ingat anak kecil yang ketemu di pemancingan yang luka dan lain sebagainya. Saya terus berdoa, mari kita lihat terus semuanya ya. Bapa, muliakanlah namamu. Mari hidup kita ini terus kita pakai Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, sampai terdengar ya. Sampai kita sendiri juga bisa mendengar. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Satu kalimat ini, satu ayat ini bicara tentang nanti Tuhan Yesus datang kedua. Tuhan Yesus datang pertama, haleluya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua. Saat kita menunggu, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita belajar semua dari kisah ya. Dari kisah nyambung semua.
Dari Kisah 11:18 nanti nyambung Kisah 18:27 sampai nanti terakhirnya Kisah 20 ayat 24. Kisah semua, dari kisah. Kisah para rasul ini belum selesai. Nanti akan disambung terus dengan kisah kita nanti. Haleluya. Bagaimana kita menuliskan kisah hidup kita di dunia saat ini. Mari kita lihat mulai yang pertama. Gambarnya coba diperhatikan ya. Ini dipilihkan Vindo gambarnya. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kisah 11:18 Pak. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Kita ambil 3 kata. Allah mengaruniakan pertobatan. Allah itu firman. Firman itu roh. Allah itu kasih. Mengaruniakan pertobatan. Jadi mulai awal itu karunia. Timbul rasa syukur ya. Tidak ada lagi yang sombong ya. Semua lemah lembut, rendah hati. Tidak merasa diri paling benar sendiri. Merasa orang lain tidak selamat, merasa diri sendiri tok yang selamat. Ini dikatakan di sini, mengaruniakan. Firman-Nya anak Allah cuma satu, bertobatlah. Matius 4:17, cuma satu. Anak Allah itu firman-Nya cuma satu, bertobatlah. Sudah, tidak perlu yang lainnya. Bertobat pun dikaruniakan. Apa sih artinya bertobat? Kadang ada orang yang merasa saya ini tidak berdosa kok, Ibu Hendy disuruh bertobat terus. Apa sih artinya bertobat itu? Bertobat itu artinya percaya. Percayalah. Hidup yang percaya. Makanya anak Allah mengatakan bertobatlah. Itu artinya percayalah. Percaya itu artinya menerima. Haleluya. Dengar cucu saya nangis ya. Namanya emak ini kalau dengar cucu nangis, dengar aja ya. Haleluya. Kita berdoa ya. Apa itu bertobat? Ini semua dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Semua kita terima. Kita makan, kita terima, kita percaya, semua percaya sepenuhnya. Kita juga berdoa buat adik saya yang paling kecil ya. Anaknya papa saya, tapi bukan anaknya mama saya. Ya. Kita berdoa, kok saya lihat statusnya lagi di rumah sakit ya. Saya ikuti statusnya dan kita berdoa ya. Saya belum tanya karena memang semua nanti diatur Tuhan sempurna, tapi kita berdoa. Saya terus naikkan dalam doa. Hidup ini kita pakai terus sebagai pendoa. Ya, sampai sekarang banyak orang yang tidak menyadari bahwa berdoa itu bekerja ya. Ora et labora itu artinya diterjemahkan berdoa dan bekerja. Itu sebetulnya artinya itu berdoa adalah bekerja. Bekerja adalah berdoa. Semua ayatnya ada. Baca firman, menaikkan firman sebagai doa. Haleluya. Banyak yang pakai cara berpikirnya sendiri ya. Mari kita pakai cara berpikirnya Allah. Kita ingat waktu Petrus mengatakan Tuhan jangan sampai menderita. Tuhan malah negur, minggir kamu setan. Kamu harus berpikir pakai pikiran Allah. Ini. Mari hati, pikiran, angan-angan itu diisi firman. Sudah bukan yang lainnya lagi.
firman kita isikan sampai penuh ya. Haleluya. Kita terus belajar sampai bertobat, itu pun dikaruniakan ya. Yang memimpin kepada hidup. Percaya itu memimpin kepada hidup. Haleluya. Saya sudah hidup kok Bu Yanti. Apa artinya hidup? Hidup yang pakai firman, bukannya hidup kita lagi. Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2:20 itu dihafalkan. Terus kalau hafal firman semua itu nanti firman itu ngomong terus ya. Hidupku itu bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Itu artinya Kristen. Kristen itu bukan agama. Kristen itu artinya Kristus di dalam kita. Jadi tidak ada orang bisa masuk Kristen, tidak ada. Kalau kita ada saat ini itu betul-betul anugerah. Karena kasih karunia korban Kristus, Ibrani 9:14. Dan Kristus terus mendoakan kita, Ibrani 7 ayat 25. Terus kalau kita bisa duduk dengar firman, itu anugerah. Karena tidak ada orang yang bisa masuk Kristen. Yang ada itu Kristus masuk dalam hati kita. Haleluya. Itu arti Kristen sebenarnya. Kristus masuk di dalam kita. Haleluya. Banyak yang terjadi salah kaprah dan lain sebagainya. Seperti saya bilang, banyak doa-doa yang masih salah. Tuhan berkati anak-anakmu yang sudah memberi persembahan. Masih ada doa-doa seperti itu. Berkati kembali anak-anakmu yang sudah memberi persembahan. Masih ada. Sebab itu baca firman. Bagaimana sebetulnya? Di firman ada, semua itu daripada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengembalikan kepada Tuhan, itu juga anugerah. Jadi bukan kita korban. Masih banyak doa, Tuhan berkati anak-anakmu, minggu seharusnya libur, bangun pagi-pagi ke gereja, mereka korban loh Tuhan, berkati kembali. Salah kaprah itu masih banyak. Kita itu sudah menerima korban Kristus. Kalau orang sudah sadar sampai di situ, makanya bertobat, sadar bahwa semuanya cuma satu kata, kalimat 3 kata yang dihafal. All is grace, supaya pendek ya. Semuanya adalah kasih karunia. All is grace, all, semua. Bukan R tapi S. Dan kalau dibalik apa? Grace is all we need. Kita cuma butuh itu anugerah. Haleluya, haleluya. Jadi berhenti ya punya sikap merasa korban dan lain sebagainya. Itu berhenti punya sikap itu. Kita harus punya sikap lemah lembut, rendah hati. Saya belajar terus dari ayat ke ayat, ternyata lemah lembut itu faithful, iman yang terus bekerja dalam hidup kita. Isinya nanti cuma bersyukur. Thank you Jesus. Cuma itu terus, isinya cuma itu. Kalau kita sudah sampai tahap seperti itu, kita betul-betul masuk perhentian. Kita lihat di sini. Yang pertama bertobat. Bertobat itu anak-anak nyuruh bertobat, kita dikasih karunia bertobat. Semua dikasih. 3 kan? Percaya, taat, setia, ini jadi satu, semua dikasih. Saya sekarang sampai sudah tidak punya perkataan lagi, soalnya begitu buka Alkitab, ini nyambung semua, sudah nyambung semua, satu kesatuan semua. Terus ya, lanjut. Orang yang bertobat itu orang yang berguna. Ayo sekarang diperiksa hidup kita. Apakah hidup kita itu berguna? Di sini coba dilihat
18 lagi ya, 11, 18. Perhatikan angka-angkanya. 18:27 nyambung ya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia ini. Perhatikan kalimat di antara koma dan koma ini. Apa kalimatnya? Oleh kasih karunia Allah. Perhatikan terus firman. Makanya baca firman terus. Nanti semakin baca firman, kita akan semakin rendah hati. Istilah saya apa? Delosor. Masih ingat kesaksian ada seorang waktu zaman COVID kehabisan oksigen. Oksigen di rumah sakit juga habis ya. Sudah akhirnya dia pasrah. Dia ngambil posisi sujud losor. Tiba-tiba dia menerima oksigen. Diperiksa lagi sama dokternya, loh oksigennya cukup ya. Bapaknya dibangunin, sudah Pak, sudah cukup, silakan tidur. Dia tidak mau, dia ndelosor terus. Karena dia tidak belok oksigennya. Karena saat dia ndelosor itu, dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Coba dipraktekkan ya. Haleluya. Ayo dibaca Wahyu ya. Ternyata itu ada ayatnya. Coba dibaca Wahyu. Wahyu 19 ayat 4. Haleluya. Ambil posisi seperti itu. Juga posisi rohani kita. Betul-betul delosor. Ayat 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah. Haleluya. Yang duduk di atas tahta itu dan mereka berkata apa? Amin. Haleluya. Sebab itu tidak ada kata-kata lain ya. Saya sering ingatkan kan, haleluya ini sudah digeser ya. Sekarang digeser sama perkataan shalom. Shalom itu bagus, salam damai, assalamualaikum, salam damai. Tapi nanti saat kita bertemu Tuhan di angkasa, kita tidak ngomong shalom. Kita ngomongnya apa? Haleluya. Haleluya itu 4 kali, tudung itu 4. 3 kali haleluya di sorga dan 1 kali haleluya saat kita ketemu Tuhan di udara. 4 kali ini diulangi 3 kali dan jadilah lagu haleluya 12 kali. Haleluya. Pak kocone tolong Pak, apa? Nyentrong ke sini, koconya sepion, koco sepion. Nah, itu yang nyentrong ke sini. Haleluya. Dan ini pelan-pelan kata haleluya ini digeser ya dengan perkataan shalom. Keliru Bapak Pembalangan yang sini. Tolong yang sebelah sana, yang pojok sana. Keliru Pak, yang sana. Tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Haleluya. Haleluya. Ini perkataan oleh kasih karunia Allah. Haleluya. Dan saya juga saksikan juga ya, teman saya yang punya samator oksigen itu teman saya ya. Tragisnya dia pabrik oksigen tapi dia meninggal kekurangan oksigen. Mungkin dia tidak sempat dengar kesaksian yang delosor ini ya. Seandainya dia tidak bergantung sama oksigennya dan delosor, dia merasa dia pemilik pabrik oksigen, pasti adalah oksigen buat dia. Tidak ada. Aneh ya. Di dunia ini banyak yang aneh. Misteri kehidupan. Pabrik oksigen meninggalnya kekurangan oksigen. Dia tidak mau ngambil sikap delosor seandainya dia dengar. Terusnya dia disuruh ke BPS Tramoda ya. Biar dengar sikap kesaksian, sikap delosor ini,
dan dia tidak bergantung sama oksigennya. Dan ini jadi kesaksian, sungguh tubuh kita itu luar biasa, obat itu lengkap. Orang tidak sadar bahwa kita ini apotek lengkap. Sekarang ada herbal, dalamnya kita ini loh herbal lengkap. Kalau kita melihat Tuhan itu luar biasa. Anak saya yang kecil juga saksi ya. Iya mah, pengaturan Tuhan itu luar biasa ya. Anak saya itu dari kecil suka planet ya. Anaknya juga niru ini, suka planet ya. Dan dia bilang, bumi ini tempat yang paling cocok buat manusia. Ini matahari, ini bumi. Kalau kedekatan dikit aja panas, mati kita. Kejauhan dikit aja kita mati, kedinginan. Jarak antara matahari bumi ini diatur Tuhan sempurna. Kalau kita terus mendengar pengaturan Tuhan yang sempurna, kita terus bersyukur sama Tuhan. Perhatikan di sini ya, menjadi seorang yang sangat apa? Berguna. Ada ya? Bagi orang-orang yang percaya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya ya, Wendy ku ngomong-ngomong saya gak mudeng ya. Rasanya tidak masuk akal, tidak mudeng ya. Haleluya. Mulai zaman Kain aja. Kain sama Habel. Habel itu salah apa? Tapi Kain itu bisa benci sama Habel. Bencinya itu kepalang pati sampai dibunuh. Tidak masuk akal kan? Padahal Habel ya tidak salah apa-apa. Di sini perhatikan, bagi orang-orang yang percaya, berguna, sangat berguna. Dan jangan lupa oleh apa? Kasih karunia Allah. Haleluya. Sudah selesai kan? Bertobat, berguna. Kehidupan yang bertobat dan berguna itu nanti kelihatan ya. Jadi kehidupan yang bersaksi. Jadi bersaksi itu tidak hanya perkataan biasa. Kehidupannya itu bersaksi. Coba kita periksa, saya beri waktu sebentar ya. Kita periksa masing-masing. Kehidupan kita selama ini jadi kehidupan yang bagaimana? Sampai seperti ini. 11:18, 18:27 sampai 20:24. Apa 20:24? Tetapi aku apa? Baca sendiri. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawa aja tidak dihiraukan. Banyak orang yang firman ini diambil separuh. Loh, kita kan harus mengasihi diri sendiri. Ada ayatnya kan? Kasihilah sesama seperti mengasihi diri sendiri. Diambil. Kita kan harus mengasihi diri sendiri juga, Bu Hendrik. Firman Allah itu satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak bertentangan. Di sini dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nyawa aja tidak dihiraukan. Ayatnya Bapak Gembala itu punya ayat hafalan. Ayat hafalannya Bapak Gembala apa? Yohanes 3:16 sama 1 Yohanes 3:16 itu Bapak Gembala apa? Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama. Hafal, tinggal meraktekannya aja ya. Hafal 1 Yohanes 3:16, coba dilihat, itu ayat hafalannya Bapak Gembala, coba dilihat. 1 Yohanes 3:16, Yohanes 3:16-nya sudah hafal kan? Kan? Bapak Gembala suka nambahi, ditambahi 1, gampang ya. Ayo dihafal. Sama dengan ayat ini nanti ya.
1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Gembala belajar seri ini di AC3 ya. Jadi kita pun apa? Wajib, Bapak Gembala sering ngomong, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nyawa aja sampai diserahkan. Haleluya. Ini di sini ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tujuan kita itu terus mencapai garis akhir. Harus dalam lintasan kemenangan. Ada orang yang ikut perlombaan. Saya juga ikut perlombaan kok. Saya juga ikut maraton. Tapi tidak di dalam lintasan, sama-sama lari. Aku juga sudah sampai. Dong, kamu tidak ikut perlombaan kok ngomong sampai. Apa artinya? Kehendaknya sendiri yang dijalankan, seolah-olah benar, tapi tidak cocok sama kehendak Tuhan. Kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah, bukan lintasannya sendiri. Saya juga bagi-bagi kok Bu Henry, bagi-bagi ya. Dia perpuluhannya besar. Kalau dikasihkan Bu Henry emang gak ya. Tak bagi no dewe ae, timbang tak kena Bu Henry ya. Perpuluhan tuh gede, tak bagi no Bu Henry tambah lemu kok katanya. Tak bagi no dewe, sama dia dibagikan sendiri. Wah, saya juga sudah perpuluhan kok. Bikin lintasan sendiri, perlombaan pakai caranya sendiri. Hati-hati. Matius 7. Matius 7, kenapa sampai ada ayat sampai seperti itu ya? Saya sampai tidak hafal ayat ini. Hafalnya cuma Matius 7. Saya tidak hafal ayat berapa, sekitar 20 gitu. Saya sampai tidak hafalkan ayat itu. Haleluya. Ayat 23, 7:23 ya. Pada waktu itulah aku akan pasti berterus terang kepada mereka. Haleluya. Dan berkata, Bapak Gembala pernah bahas ya, terang terus terang ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau ketemu kejahatan di sini, segala sesuatu yang tidak cocok sama kehendak Allah, itu kejahatan. Kayak apa loh Bu Heri caranya cocok sama kehendak Allah? Yang baca firman, tidak ada cara lain. Mana ayatnya? Hafal. Yohanes 7:17. Dihafal ya. Yang saya dapat langsung ini dihafal. Nanti diulangi di YouTube. Dihafal, ini Tuhan yang pengen kita dengar. 7:17 dihafal. Yohanes 7:17. Yohanes 7:17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, mau. Pengantin Kristus ini cuma satu kata-katanya, mau. Saya kalau diperintahkan Tuhan apapun, saya bilang mau. Seperti waktu ke Pak Madir, bagaimanapun kondisi kesehatan saya, perintah Tuhan jawabnya cuma mau. Waktu saya harus memijat kaki seorang ibu tua di pemancingan, kalau diri saya sendiri ya mau ya tak kasihkan aja menyangkutinya pijatono dewe ya. Tapi kalau perintah Tuhan, pijat telapak kakinya, apapun perintah Tuhan. Waktu ada anak kecil yang luka di pemancingan itu, saya sendiri lihat lukanya yang ngeri ya. Itu lukanya harus saya gosok dengan minyak sanhong itu. Pengantin perempuan tuh hanya bilang mau. Waktu cucunya Bu Kekel sakit, saya sendiri tidak bisa lihat lukanya, tidak mentolo ya. Tapi Tuhan jelas bawa ke puskesmas, pos kondisi hujan ya. Ya kita bilang mau, dan kita tuh banyak disalah mengerti loh ya. Kita bawa anak kecil ke puskesmas, kita yang dimarahi. Sampai anak Pak no Bu, sampai arek iki koyo ngene lho, salah ya. Saya 2 kali loh disalah ngerti gitu. Dulu ada anak yang kena benang layangan, temennya Vindo ya, Vindo masih kecil.
Saya larikan ke puskesmas dulu, di depan puskesmasnya ya. Yang dimarahi Vindo. Kamu apakan ini temenmu sampai anaknya ini sampai gini? Vindo tuh sampai melongo ya. Vindo tuh masih kecil. Vindo nggak bisa jawab. Sampai ibunya anak ini yang bilang, dok. Ibu ini sama anaknya justru nulungi kita ke sini ya. Dimarah-marahi. Saya sering disalah ngerti, dimarahi, disalah ngerti orang tua, disalah ngerti anak. Itu namanya berkat ya. Ditelan aja ya. Ini loh, mau melakukan kehendaknya, ia pasti akan tahu. Kenapa tidak tahu kehendak Allah? Karena tidak mau ya. Tahu apa ini? Kebanyakan saya baliknya. Tahu. Nah ini tadi akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saya ini sebetulnya sudah sering mengingatkan ya. Saya kalau ngomong tidak pernah dari diri saya sendiri. Dan saya kalau berbuat sesuatu tidak pernah dari saya sendiri. Itu saya latih dari kecil ya. Haleluya. Dan Yohanes 7:17 ini sama dengan apa? Ingat? Yohanes itu nulis kitab Yohanes sama nulis kitab Wahyu. Coba dilihat. Sama 7:17 apa? Ayo dibaca. Kita terima ya berkat-berkatnya saat ini. Wahyu 7:17. Sama ya. Haleluya. Kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita cuma bersyukur. Yesus pun disalah ngerti ya, sampai di atas kayu salib pun disalah ngerti. Wahyu 7:17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Kita itu digembalakan dan dituntun ke mata air kehidupan. Nyambung ya, tadi Allah ngomong sama Bu Resin. Banyak yang marahi saya, katanya Bu Resin, soalnya sakjane duduk gembalane, dombane iki sing gak gelem digembalakno ya. Sing diamu Ibu Henry terus ya. Digembalakan dan dituntun. Bapak Gembala dulu pernah bilang ya, jadi orang dikasihi itu ya gak enak juga ya. Diatur terus ya, salah dikit dikencengno, salah dikit dikencengno ya. Seperti anak saya kalau gak pakai sandal dicemblek. Mama, anaknya tetangga tidak pakai sandal, tidak dipukul, kok saya dipukul. Nah itu anaknya tetangga saya pukul ya, mamanya marah sama saya ya. Ya kamu lah dititipkan Tuhan ke mama ya, bagian mama yang mukul. Sekarang dia bagian mukul anaknya, saya tidak ikut-ikut ya. Haleluya. Saya bagian nuruti, makanya di 2 minggu didisiplin sama itu. Terus nggak boleh sama mamanya nanti masuk lihat YouTube di dalamnya. Soalnya saya pikir kan belum jamnya sekolah minggu ya kan, ya tidak apa-apa ya sebetulnya ya di dalam jam sekolah minggu kan nanti. Tapi anak-anak saya ini kerasnya seperti saya dulu ya, nggak boleh duduk di sini ya. Jadi saya melayu di depan aja aman. Haleluya. Digembalakan, dituntun. Kalau kita sekarang tidak ke mata air kehidupan, kita tanya, kita sedang digembalakan siapa? Kadang banyak dirinya sendiri yang menggembalakan dirinya sendiri. Saya bilang, tempat ibadah pun itu kita tidak bisa milih sendiri. Anak-anak kalau tanya, Mama dulu kok bisa ibadah di GBZ, itu ceritanya gimana, Ma? Ya Tuhan yang milihkan ya. Satu tempat ibadah, baca Ulangan 12 ayat 5. Ada semua. Ada tahu di firman ada. Ulangan 12 ayat 5, satu tempat ibadah. Kadang tanya, Mama dulu kok bisa kabur dari Bapak, itu ceritanya ya apa ya? Akhirnya. Soalnya kan sifatnya berbeda banget. Mama kok mau itu dulu ya apa ya? Bukan karep saya ya, Tuhan yang atur, serah saja. Haleluya. Ini ke mata air kehidupan. Dan ini masih 17 kan? Iya, masih 17 kan?
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Rasakan sekarang belayan tangan Allah menghapus air mata. Mungkin air mata tidak kelihatan, tapi apa yang harus kita hadapi? Haleluya. Dia menggembalakan, menuntun, menghapus air mata. Nanti hanya ada air mata sukacita. Terakhir saya melihat mama saya di puskesmas. Meskipun semua hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan besar, bilang mama saya itu masuk neraka. Soalnya masih ingat kesalahannya papa. Ingat ya, mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu mengasihi. Peristiwanya masih ingat. Mama saya bilang, nah katanya semua pendeta mama masuk neraka soalnya mama masih ingat kesalahannya papa. Saya bilang, jangan dengar orang, sekalipun itu hamba Tuhan. Dengar firman. Keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan. Mengampuni itu mengasihi. Masalahnya masih ingat sebagai sejarah yang makin menguatkan kita. Ngerti ya bedanya ya? Sebab itu jangan salah terus. Baca firman supaya tidak salah. Haleluya. Nanti saya serahkan Bapak Gembala akan disimpulkan dengan mungkin bahasa yang lebih gampang ya. Tentang Bapak muliakanlah namamu. Saya ajak mama saya waktu itu, ayo ma ngomong ma, Bapak muliakanlah namamu. Ceritanya kayak di film loh. Mama saya naik ambulan, terakhir ambulannya lewat rumahnya papa ya. Ma, ini rumahnya papa. Saya bimbing, saya sebagai anak, puji Tuhan, diberi kesempatan untuk membimbing mama dan papa sampai terakhir. Haleluya. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Apa tugas kita? Kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Injil kasih karunia. Tidak ada manusia yang benar di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang benar. Sebab itu Yesus datang. Haleluya. Dan kita terima kebenaran. Kita dibenarkan. Terus ya, salah kaprah itu terus dibetulkan. Banyak orang yang mikir yang pelayanan sekarang ini siapa? Dipikir Bu Henry yang pelayanan. Enggak. Yang duduk ini juga pelayanan. Mendengar itu pelayanan ya. Biasanya kan doanya gini, Tuhan berkati urapi yang melayani, berkati urapi. Cuma yang pelayanan itu siapa? Kita semua. Saya dengar, saya sampaikan. Kita semua dengar, kita terima, kita tangkap, kita jadikan pola pikir gaya hidup. Itu Kisah 20:24 ya. Mau saya serahkan ada tambahan satu ayat, dibaca. Lukas 20:24 sama 20:24. Dulu jadi tema kita waktu tahun 2024 ya. Sama, ayatnya sama, gampang supaya gampang ingatnya ya. Lukas 20:24. Nanti dicari yang itu yang dicari. Lukas 20:24 ini. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, sekarang kita lihat ya hidup kita. Gambar dan tulisan siapa yang ada pada hidup kita? Kalau kaisar ya diserahkan ke kaisar. Kalau di dalam kita gambar dan tulisan Allah, orang sampai bisa melihat gambar dan tulisan Allah dalam hidup kita, kita akan pulang ke rumah Bapa. Sama 20:24. Jangan takut ya. Masa kesusahan sudah mulai terus ya. Banyak orang yang susah dan lain sebagainya.
Saya serahkan Bapak Gembala, nanti akan diberi kesimpulannya. Bertobat, berguna, bersaksi. Gambar dan tulisan Allah itu saksi. Orang bisa melihat gambar dan tulisan Allah dalam hidup kita. Mari saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah, ya. Tadi dijelaskan tentang dipermuliakan, ya. Haleluya. Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapaknya lewat penderitaan, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu punya tujuan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Walaupun situasinya mungkin nggak enak ataupun enak, itu nanti ujungnya itu orang bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan, ya. Jadi kita tidak bisa melihat yang sekarang, endingnya, terakhirnya loh. Terakhirnya itu baru bisa melihat. Kalau kita lihat film misalnya, awalnya itu lakonnya kok balik kalah, ya toh. Kalau kita lihat film apapun itu istilahnya lakon itu menang. Ada lakon menang ke awal? Tidak ada. Ya kalau kita lihat terus sampai habis, lakonnya akhirnya menang. Nah, jadi kita itu tidak bisa melihat orang itu, waduh, soalnya apa nggak diberkati, macam-macam ya, diolok, dihina, difitnah, lagi seperti boleh disalah mengerti. Sudah terima aja, ya. Lihat nanti akhirnya baru terbukti. Iya, benar kita ya. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kita, ya, saat kita mengalami enak ataupun tidak enak, sulit, sukar, masalah, sakit, penyakit, ya, itu nanti akan membuktikan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Asal apa? Kita tetap hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau dulu misalnya rumah kita ini tidak ditinggi-tinggikan, ya, anjir kebanjiran terus. Hampir semua satu kampung ini sudah ditinggikan, ya. Kita terkenal omane Bu Hendri dulu sing paling ndelek. Kecemplung. Kok ya lebih tinggi dari jalanan, ya. Tapi setelah lewat puluhan tahun, ya, tersabar nunggu waktunya Tuhan, ya. Kita tidak utang, tidak teriak sini sana, tidak pinjam sini sana. Begitu memang sudah waktunya, sudah tidak ada jalan lain, harus dibongkar. Saya sebab ambruk, ya, mau tidak mau atap dinaikkan, lantai dasar dinaikkan. Saat itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, haleluya. Jadi di situ saudara, ya. Ini kita masih terus hidup berlanjut terus ini, ya. Haleluya. Bu Medi seringkali memberikan ilustrasi. Ada raja yang tangannya jarinya putus, ya. Kemudian sama pegawainya, ya, dibilang, oh puji Tuhan, ya, raja ini jarinya putus satu, ya. Rajanya ngamuk, ya. Ngamuk, pegawainya dimasukkan penjara. Kamu ngolok-ngolok aku, raja jarinya putus satu, kok puji Tuhan. Nah, setelah dimasukkan penjara, satu saat ini raja ini pergi ke satu daerah, ya, entah ya, ada acara apa tidak ngerti. Kemudian sampai sana dia ditangkap, ya. Dia ditangkap kemudian mau dijadikan korban, dipersembahkan kepada dewanya orang yang
raja ini datangi ya satu daerah. Setelah diperiksa-periksa, jarinya kok galak satu. Nah dewanya tidak mau kalau yang dipersembahkan ini ada cacatnya, jarinya hilang satu, nggak jadi dipersembahkan, dilepas. Raja ini pulang. Ya. Oh raja ini bersyukur, oh puji Tuhan. Oh dia ingat pegawainya tadi. Oh ya tadi pegawai kan ngomong puji Tuhan, jarinya putus satu. Langsung ke tempat tempat pegawainya yang dimasukkan penjara ini. Dia dikeluarkan. Ya. Ya. Dia bilang, kamu bilang jarinya hilang satu bersyukur. Nah sekarang kamu tak masukkan penjara kok, kamu bilang bagaimana? Ya bersyukur. Nah, kemudian pegawainya cerita, saya bersyukur dimasukkan penjara. Kalau tidak waktu pergi tadi ke daerah sana, kemudian mau dipersembahkan itu, kalau raja luput sebab jarinya hilang satu, saya yang dikorbankan, jari saya utuh. Ya, kemudian ya raja ini mengerti ya, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, ya itu ada kebaikan, di mana seringkali kita tidak mengerti. Ya, jarinya putus satu, puji Tuhan, tidak sampai dipersembahkan kepada dewa yang lain. Ya. Masuk penjara, bersyukur, tidak sampai jadi korban. Ya. Jadi itu cocok sama firman Allah. Yesus sempurna dengan penderitaan, Ibrani 2 ayat ke-10. Haleluya. Kita melihat banyak orang naik kemuliaan, dimuliakan oleh Tuhan, itu juga lewat penderitaan. Tidak ada orang mulia, orang yang ditinggikan oleh Tuhan, tidak ada penderitaannya, tidak ada. Ya. Yusuf masuk penjara, dibuang ke sumur, dijual ke orang kafilah, ya toh. Tapi dia akhirnya muncul menjadi orang nomor 1 di Mesir, di bawah Firaun. Juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya, dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan lewat penderitaan, lewat imannya, ya, lewat ketaatannya, kesungguhannya, itu satu saat akan dimuliakan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara ya. Bila pada pagi hari ini ya, kita semua siap ya, untuk dipermuliakan nama Tuhan. Kalau kita dipermuliakan nama Tuhan itu luar biasa. Ya. Nanti kita itu bisa terangkat naik di awan-awan, di angkasa, ketemu sama Tuhan. Wah itu spektakuler betul-betul ya. Tidak akan terulang lagi ya. Itu yang harus kita nantikan ya. Kita rindukan, kapan Tuhan Engkau datang kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu yang lebih dalam lagi, supaya kami mengerti semua rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Baik itu merupakan ada masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, halangan, tantangan, rintangan. Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau tetap taat, kami mau tetap menurut akan firman Allah, belajar melakukan seluruh kehendak Allah. Apa saja yang Tuhan perintahkan, Tuhan ajar kami, berikan kami iman, berikan kami keberanian untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu. Sebab di balik itu semua kami siap menerima kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan berikan kekuatan untuk tetap taat setia, mau belajar. Yang belum pernah kami lakukan, yang belum kita kerjakan dengan penuh percaya. Sebab kalau Tuhan memerintahkan, di balik itu semua ada berkat. Taat berkat, tidak taat tidak ada berkat. Oleh sebab itu Tuhan bela kami, pegang firman-Mu, pegang janji-Mu Tuhan, sebab Engkau tidak pernah berdusta kepada umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kalau Tuhan pakai seluruh hidupnya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan.
Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang ada masalah persoalan, Tuhan beri jalan keluar, sehingga minggu depan, minggu berikutnya Tuhan mereka boleh tetap mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, memimpin, membimbing kita, menginsafkan, menyadarkan kita, supaya kita terus hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga berkat Allah senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin.